Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha ila akhir surah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ashratis saati ay yushrabal khamru wa yafsuz zina, rawahu Tirmidzi. Wa qala hadithun hasanun sahihun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah yang insyaallah senantiasa ditambahkan kemuliaan, ditambahkan keberkahan, dan ditambahkan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita berada di hitungan tahun baru menurut hitungan manusia, hitungan tahun baru versi Masehi atau versi Romano Katolik. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini tahunnya orang non-muslim, karena seluruh dunia memang menggunakan penghitungan Romawi sebagai penanggalan kalender. Meskipun tidak bisa kita lupakan bahwa kita juga mempunyai hitungan tahun menurut ajaran agama kita, menurut Al-Quran, bahwa awal tahun itu dimulai dari bulan Muharram. Tapi kita tidak akan memperpanjang perdebatan itu. Yang perlu kita pahami dari pergantian tahun itu adalah sampai sejauh mana kita merefleksikan perjalanan kehidupan kita, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nikmat waktu pada dasarnya ditujukan agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kebanyakan orang, pergantian tahun itu diwarnai dengan resolusi atau dengan keinginan-keinginan atau harapan-harapan yang sifatnya duniawi. Tapi dalam konteks ajaran Islam, pergantian tahun itu seharusnya mengingatkan kita sudah seberapa banyak kewajiban yang Allah berikan kepada kita itu yang kita lalaikan, dan sudah seberapa banyak kewajiban yang seharusnya kita jalankan itu sudah bisa kita laksanakan. Itu yang seharusnya menjadi refleksi bagi tahun baru. Karena itu perbedaan pemahaman di dalam melihat tahun itu, kerangka berfikirnya adalah tujuan hidup. Di dalam Al-Quran, tujuan hidup kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk mengabdi, untuk menyembah Allah. Nah, tentu makna menyembah di sini tidak seperti yang dipahami secara sempit oleh sebagian besar orang. Makna menyembah di sini adalah menjaga dan memelihara amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, la yazulu qadama abdin hatta yus'ala anhu bi arba'in. Tidaklah bergeser kaki kedua kaki seorang hamba itu sebelum dia ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, kata Nabi, an umrin fima afnah. Ditanya tentang nikmat umur, untuk apa umur itu dihabiskan. Jadi Imam Al-Ghazali suatu waktu pernah diucapkan selamat karena berumur panjang, bertambah usianya melebihi 63 tahun. Imam Al-Ghazali ketika diucapkan selamat itu mengatakan, justru aku malu
diberikan panjang umur tapi kesolehanku tidak bertambah. Kata Imam Al-Ghazali, pada hakikatnya bertambahnya umur itu bukan karena Allah memberikan kita kesenangan, tapi Allah memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki catatan amal. Justru karena dosanya banyak, orang itu umurnya panjang, kata Imam Al-Ghazali. Karena dosanya banyak, maka orang itu dikasih panjang umur. Maksudnya, dengan banyaknya dosa itu, Allah kasih kesempatan orang itu untuk menghapus, untuk membersihkan umurnya dari semua perbuatan dosa. Dan kalau kita lihat di dalam sejarah, ulama-ulama hebat itu umurnya nggak panjang. Imam Syafi'i itu umurnya cuma sampai 56 tahun. Orang hebat, hafal ratusan ribu hadis, disebut sebagai imamun min a'immatil fuqaha, imamul fuqaha, imamnya ahli fikih. Imam Syafi'i umurnya 56 tahun. Salah satu pengikutnya yang begitu loyal dan cinta kepada Imam Syafi'i namanya Imam An-Nawawi, umurnya sampai 40 tahun. 40 tahun, tapi sampai hari ini nama Imam An-Nawawi masih sering disebut karena kebaikannya dan karena karya-karyanya, diantaranya adalah kitab Riyadhus Shalihin ini. Padahal beliau wafat 400 tahun yang lalu. Mungkin kalau kita mati baru seminggu saja kita dikubur, orang udah lupa nama kita. Jangan-jangan orang sudah melupakan kita. Tapi kalau orang soleh, walaupun sudah ratusan tahun meninggal dunia, namanya masih sering disebut. Itu menunjukkan bahwa Allah berikan keberkahan yang luar biasa dengan nikmat umur yang pendek, tapi Allah panjangkan sebutan orang itu insya Allah sampai hari kiamat. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, jangan pernah bangga dengan umur panjang, karena bisa jadi umur panjang itu Allah kasih sebagai kesempatan bagi kita untuk menghapus semua catatan buruk perjalanan hidup kita, kata Imam Al-Ghazali. Karena itu para ulama tidak pernah minta didoakan supaya panjang umur. Beda dengan para pengusaha, beda dengan penguasa. Penguasa dan pengusaha itu selalu minta didoakan panjang umur, long life, minta didoakan supaya panjang umur. Para ulama itu minta didoakan supaya husnul khotimah, kalau mati dalam keadaan baik. Kenapa? Karena husnul khotimah ini luar biasa. Nggak semua orang itu bisa mendapatkan husnul khotimah. Saya punya guru Kiai Maimun Zubair. Terakhir sebelum beliau meninggal tahun 2018, beliau meninggal 2019. Ketika berpisah, saya pamit silaturahmi dari kediaman beliau. Saya doakan Mbah Kiai, semoga Mbah Kiai panjang umur. Beliau bilang, jangan doain panjang umur lagi, udah cukup. Saya udah capek. Umur sampai 90 tahun sudah capek saya. Jangan ditambahin lagi, udah capek. Teman-teman saya udah jadi tanah semua. Tapi doakan saya husnul khotimah. Udah tua begini, katanya udah tua bangka gini, apalagi yang mau dicari? Doakan saja supaya husnul khotimah. Dan Allah kabulkan harapan beliau husnul khotimah itu dengan meninggal di Mekah Al-Mukarramah dalam keadaan niat untuk melaksanakan ibadah haji dan dimakamkan di taman pemakaman umum yang paling mulia di dunia ini, yaitu pemakaman Ma'la. Ada 2 TPU yang disebut oleh Nabi bahwa penghuni TPU itu nanti yang akan dibangkitkan setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Ma'la dan Baqi. Karena Nabi menyebut Baqi dan Ma'la sebagai taman pemakaman umum yang semua penghuninya akan dibangkitkan setelah para sahabat, para ulama bercita-cita kalau mati dikuburkan di Ma'la atau dikuburkan di Baqi. Rektor Al-Azhar, Universitas Al-Azhar Mesir, Syekh Muhammad Tontowi,
Itu begitu cintanya beliau kepada Nabi sampai beliau menjadi seorang ahli hadis. Dan beliau selalu berdoa supaya beliau kalau mati dimakamkan gak jauh-jauh dari makam para ulama hadis, yaitu para sahabat. Sampai ketika ada satu seminar di Riyadh pada tahun 1998, beliau di dalam seminar itu didebat oleh seorang profesor dari Makkah yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad Ghazali tidak pernah memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Di challenge seperti itu beliau bangkit berdiri dari tempat duduknya. Beliau kemudian menyampaikan pidato di hadapan orang banyak. Beliau mengatakan bahwa saya berdakwah keliling dunia, merasakan hidup dan ingin mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Setelah dia selesai mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jatuh tersungkur dia di meja seminar, langsung meninggal setelah mengucapkan la ilaha illallah. Lalu panitia bingung, ini mau dikuburkan di mana ini? Orang Mesir meninggal di Saudi Arabia. Apa nggak sebaiknya dikembalikan saja ke Mesir, dimakamkan di kampungnya? Entah tiba-tiba Menteri Pendidikan Saudi Arabia punya usul. Begini saja, mengingat beliau adalah seorang ulama fikih dan ulama hadis, maka sebaiknya kita memuliakan beliau dengan cara menguburkan beliau di pemakaman Baqi yang di dekat Masjid Nabawi. Akhirnya terbanglah itu pesawat membawa jenazah dari Riyadh ke Madinah, disolatkan di Masjid Nabawi, solatkan jenazahnya, lalu dibawa jenazahnya ke pemakaman Baqi, dikuburkan di antara makam Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar itu sahabat ahli hadis dan ahli fikih. Malik bin Anas adalah seorang ulama fikih, pendiri mazhab Maliki. Dimakamkan di antara dua makam orang besar, orang hebat. Itulah kehormatan orang ketika meninggal dunia, kelihatan di situ. Jadi para ulama nggak pernah minta didoakan panjang umur. Minta didoakan yang pertama kalau mati husnul khotimah. Yang kedua minta didoakan supaya keturunannya Allah jadikan sebagai keturunan yang berkah. Itu doanya para ulama, karena para ulama itu tidak bicara tentang materi. Nah, kalau kita lihat resolusi-resolusi tahun baru itu semua bicara duniawi. Maka kita diingatkan di dalam Al-Quran ada satu surat yang sering dibaca tapi jarang dipahami. Surat At-Takasur, Alhaakumut Takasur. Bermegah-megahan membuat kalian lalai, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mendatangi kuburan-kuburan kalian. Kalla saufa ta'lamun, sungguh kalian akan betul-betul tahu apa yang sudah kalian lakukan. Summa kalla saufa ta'lamun, sungguh kalian akan betul-betul tahu apa yang sudah kalian lakukan. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, sungguh kalian mengetahui itu dengan pengetahuan yang pasti, yang yakin, yang gak mungkin diragukan lagi. La tarawunnal jahim, yaitu kalian melihat api neraka yang menyala-nyala. Summa la tarawunnaha ainal yakin, dan pasti kalian melihat siksaan itu dengan mata kepala yang tidak mungkin meragukan. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, kemudian kalian pasti bakal ditanya tentang nikmat-nikmat yang sudah kalian terima. Maka para sahabat Nabi karena sering baca surat ini, itu kalau jadi pejabat nggak mau lama-lama. Nggak pernah minta-minta jabatan para sahabat Nabi. Kenapa? Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalaupun mereka menerima jabatan,
maka mereka tidak akan habiskan uang itu, uang gaji sebagai pejabat. Seperti Salman Al-Farisi, beliau dibayar 1000 dinar sebagai gubernur di Madain, tapi beliau hanya mengambil 10 dinar dari uang 1000 dinar. Istrinya tanya, "Pak, kenapa cuma ngambil 10 dinar dari gaji tunjangan Bapak sebagai gubernur?" Kata Salman Al-Farisi, "Cukup yang saya pertanggungjawabkan yang 10 dinar di hadapan Allah. Yang 990 dinar saya tidak mau bertanggung jawab, saya kembalikan lagi kepada negara." Kenapa? Karena saya baca summalatus alunna yauma idzin anin na'im. Sehingga nggak ada cerita di zaman para sahabat yang menjadi pejabat itu selesai menjabat barang-barang inventaris dibawa pulang ke rumah, nggak ada. Jadi mereka sudah melakukan self audit sendiri. Nggak perlu lagi diturunkan tim investigasi, apalagi KPK, untuk memeriksa sampai sejauh mana pertanggungjawaban mereka ketika menjabat. Nah, inilah cara pandang terhadap kehidupan. Hadirin yang dimuliakan Allah, pergantian tahun jangan sampai membuat kita terlena. Pergantian tahun itu hanyalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita supaya kita bisa menjadi lebih baik di hadapan Allah. Dan karena kita lebih baik di hadapan Allah, kita juga tentu akan menjadi lebih baik di hadapan makhluk-makhluk Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita. Allah jadikan rezeki yang kita terima sebagai rezeki yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Allah jadikan usia umur kita ini sebagai umur atau waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una wa na'udzubika min ilmin la yanfa'una. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.